Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan, NIM 18722700005, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul mengenal beberapa pembahasan yang berkaitan dengan perekonomian internasional. Dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani MPD, mata kuliah Perekonomian Internasional, Kampus Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Ide pokok pembahasan yang pertama tentang sistem moneter internasional, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kurs falas, yang ketiga pengertian, kegunaan, dan posisi balance of payment, mekanisme adjustment posisi balance of payment, yang keempat sumber dan metode pembiayaan internasional dan sistem pembayaran internasional, yang kelima arus modal dan bisnis internasional, yang keenam kebijakan ekonomi makro terbuka. Yang pertama, sistem moneter internasional, perkembangan sistem moneter internasional, krisis moneter internasional. Pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem pengaturan atau kesepakatan formal antara negara yang terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara di dunia terhadap mata uang lain. Jadi sederhananya sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Di sini ada perkembangan sistem moneter internasional. Yang pertama ada pra-perang dunia, yang kedua ada masa perang dunia, yang ketiga ada pasca perang, sistem Bretton Woods, yang terakhir adalah masa sekarang. Yang pertama, perang dunia atau pra-perang dunia 1875 sampai 1914. Pada era ini dikenal juga sebagai zaman emas, di mana emas sejak dulu digunakan sebagai media untuk menyimpan kekayaan, tukar menukar, dan alat untuk mengukur suatu benda dikarenakan kemudahannya untuk diperiksa kemurniannya dan kelangkaannya. Yang kedua, perang dunia tahun 1914 sampai 1945. Ketika perang dunia pertama pecah tahun 1914, sistem Gold Star berhenti berfungsi, perekonomian global terpecah-pecah menjadi satu kecil unit-unit perekonomian nasional. Dengan lepasnya keterkaitan sistem moneter dan juga sistem harga antar dunia atau antar negara, maka perkembangan harga, kesepakatan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya pada umumnya bergerak sendiri-sendiri dengan perbedaan yang cukup besar antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya masa pasca perang dunia. Di sini ada rezim Bretton Woods tahun 1944 sampai 1975. Pada Juli 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat, lebih dari 700 perwakilan dari 45 negara menghadiri konferensi tersebut dan menghasilkan sistem Bretton Woods. Ringkasnya, rezim Bretton Woods memiliki 3 fitur penting. Yang pertama ada metode nilai tetap, fixed exchange rate. Yang kedua ada US dollar atau US dollar menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama. Yang ketiga, pembentukan 3 badan internasional yang menaungi segala aktivitas perekonomian global. Yang selanjutnya, yang terakhir, rezim nilai tukar fleksibel 1976 sampai sekarang. Nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF. Terus bank sentral masing-masing negara berhak menginvestasi aktivitas perdagangan falas yang tidak terjelas. Krisis moneter internasional, pengertiannya berdasarkan buku yang tertulis dengan Friedrich S. Mishkin yang berjudul Monetary Policy Strategy. Pengertian krisis moneter adalah sebuah krisis yang berkaitan dengan masalah keuangan, atau dapat juga dikatakan bahwa krisis moneter adalah krisis keuangan yang terpuruknya perekonomian suatu negara. Penyebab krisis moneter ini beragam. Yang pertama, anjlok nilai mata uang, ada hutang yang menggunung, ada krisis kepercayaan dari investor, hingga ketidakcermatan dalam tata kelola kebijakan moneter suatu negara. Yang selanjutnya ada beragam krisis moneter di dunia. Berdasarkan krisis moneter dalam sejarahnya tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di berbagai dunia. Antara lain ada kepanikan bankir di Amerika Serikat tahun 1907, ada hiperinflasi Jerman pada tahun 1918 sampai 1924, The Great Depression Amerika Serikat 1929, ada krisis minyak Amerika Serikat 1973, ada Black Monday Amerika Serikat 1987, ada Jepang 1991, tahun 2000 Great Recession Amerika Serikat 2008, ada krisis utang di Eropa 2009. Kesimpulannya, sistem moneter internasional suatu sistem pengaturan atau kesepakatan formal antara negara berkait nilai tukar masing-masing mata uang negara dunia. Yang B, berkembang sistem moneter internasional sejak dari era perang dunia, di mana kala itu negara-negara melakukan nilai mata uang negaranya berdasarkan emas, gold star, kemudian
pada Perang Dunia Pertama pecah 1914 dan Gostar itu berhenti. Yang selanjutnya adalah krisis moneter internasional. Definisi krisis moneter internasional, krisis keuangan dan terpuruknya perekonomian suatu negara. Krisis moneter dalam sejarahnya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai belahan dunia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs paras, hubungan kurs paras dan inflasi dengan tingkat bunga. Di sini ada faktor-faktornya. Yang selanjutnya adalah salah satu ciri era globalisasi menonjol, yaitu adalah arus uang atau arus modal dalam bentuk falas atau forex currency antara berbagai pusat keuangan di berbagai negara yang semakin besar dan cepat. Aliran falas yang besar dan cepat memenuhi tuntutan perdagangan. Investasi spekulasi dari suatu tempat surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh menimbulkan perbedaan kurs paras. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah supply demand forex currency, ada posisi balance of payment atau BOP, ada tingkat inflasi, ada tingkat bunga, ada tingkat income, ada pengawasan pemerintah, ada eksploitasi atau eksplorasi dan rumor. Tingkat inflasi pada keadaan semula kurs paras atau forex adalah sebesar Jepang 100 per US dollar. Diasumsikan inflasi di Amerika meningkat cukup tinggi, misalnya mencapai 5%. Dengan inflasi di Jepang relatif stabil, yaitu hanya 1%. Barang-barang yang dijual Jepang Amerika relatif sama dengan dapat saling substitusi. Dalam keadaan demikian, tentu harga barang di Amerika akan lebih mahal sehingga impor Amerika ke Jepang akan meningkat. Impor Amerika meningkat ini mengakibatkan pemerintah Jepang meningkat pula. Di pihak lain, kenaikan harga Amerika akan mengurangi impor Jepang dari Amerika sehingga permintaan Amerika justru menurun. Selanjutnya ada tingkat bunga. Dengan adanya invasi Amerika ke Irak, maka pemerintah Amerika memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai operasinya. Karena permintaan dana yang sebesar pemerintah Amerika menaikkan tingkat bunganya untuk menarik luar negeri ke Amerika, terutama dari Jepang. Banyaknya falas yang bentuk Jepang akan masuk ke Amerika akan menyebabkan peningkatan permintaan Amerika dan penawaran Jepang sehingga kurs falas dan forex rata berubah. Selanjutnya adalah tingkat pendapatan. Dengan adanya invasi Amerika ke Irak, maka Amerika memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai operasinya. Karena permintaan dana yang besar, pemerintah Amerika menaikkan tingkat bunga untuk menarik modal luar negeri ke Amerika, terutama dari Jepang. Banyaknya falas dalam bentuk Jepang akan masuk ke Amerika akan menyebabkan peningkatan permintaan Amerika dan penawaran Jepang sehingga kurs paras forex berubah menjadi satu analisis lebih mendalam hubungannya antara tingkat bunga dengan kurs paras atau forex. Selanjutnya ada pengawasan atau kebijakan pemerintah. Faktor pengawasan pemerintah biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri, dan tujuannya untuk mempunyai pengaruh terhadap kurs paras forex. Misalnya, pengawasan lintas bisa, peningkatan trade barrier, pengetatan uang beredar, kenaikan tingkat bunga, dan sebagainya. Selanjutnya ada ekspansi atau spekulasi atau rumor. Adanya harapan bahwa tingkat inflasi defisit bos Amerika akan menurun dan sebaliknya juga dapat mengaruhi kurs paras dan forex Amerika. Ada spekulasi dan rumor devaluasi rupiah karena defisit current account yang besar juga berpengaruh terhadap kurs paras atau forex, di mana paras secara umum mengalami apresiasi. Demikian pula hanya dengan adanya rumor, misalnya sakitnya presiden dan menteri keuangan dapat mengaruhi sentimen atau ekspektasi masyarakat sehingga mempengaruhi permintaan dan penawaran paras yang akan berakibat pada spekulasi kurs paras. Salah satunya kalau kita adalah naiknya kurs dolar Amerika hingga mencapai faktor 60.000 US dollar karena adanya isu rumor sekitar kesehatan presiden pada bulan November atau Desember 1997. Yang ketiga, pengertian kegunaan posisi balance of payment. Satu, pengertian balance of payment, catatan yang dilakukan secara sistematik oleh satu negara atas keseluruhan transaksi yang dilakukan dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Menurut KPBI, perbandingan penerimaan dana antara dua negara atau aktivitas perdagangan dunia atau dapat diperkirakan terperinci dengan transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. 2. Fungsi balance of payment, kondisi masuk dan keluarnya dana tercatat dalam neraca pembayaran dapat memperlihatkan kondisi keuangan suatu negara sehingga negara dapat lebih mudah memperhatikan transaksi ekonomi yang dilakukan. Fungsi balance of payment di sini yang pertama adalah alat untuk mencatat data keuangan serta anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Yang kedua, bahan pertimbangan menentukan angka-angka transaksi ekonomi negara lain. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan moneter maupun fiskal dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah melihat pengaruh hubungan ekonomi antar negara dengan jumlah pendapatan nasional negaranya. Yang kelima, menjadi bahan pertimbangan atas kebijakan terkait politik perdagangan internasional yang dibuat oleh pemerintah.
Ada kok 3 komponen dalam neraca pembayaran. Di sini yang pertama ada current account transaksi berjalan, transaksi yang berkaitan dengan pendapatan atau investasi. Yang kedua ada capital account atau transaksi modal. Transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi berjalan. Apabila transaksi berjalan nilainya positif, maka transaksi modal haruslah negatif. Maka jumlah keduanya harus 0. Apabila keduanya negatif, maka negara harus mencari dana untuk membiayai defisit. Yang ketiga ada financial account atau transaksi keuangan. Transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam jangka waktu satu periode. Ada 4 jenis neraca pembayaran. Ini menjadi 3 jenis, yaitu neraca berjalan atau current account. Neraca berjalan terdiri atas neraca perdagangan, neraca jasa, neraca transaksi unilateral atau sepihak. Yang kedua ada neraca modal atau capital account. Neraca yang mencatat transaksi berhubungan erat dengan pinjaman dan penanaman modal baik jangka pendek seperti obligasi atau jangka panjang seperti saham. Yang terakhir ada neraca moneter, monetary account, neraca yang mencatat mutasi dalam hubungan dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau cadangan devisa suatu negara yang bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Di sini ada 5 posisi BOP. Di sini ada nomor uraian 2000 sampai 2002. Yang pertama ada transaksi berjalan current account, yang kedua ada transaksi modal finansial, capital financial account, yang ketiga ada perubahan cadangan devisa, reserve account. Nah, di sini ada skema posisi yang mana posisi BOP perubahan cadangan devisa sama dengan transaksi berjalan plus transaksi modal dan finansial. Yang mana perubahan cadangan devisa dilambangkan oleh piramida R sama dengan 1+2. Di sini ada perubahan cadangan devisa sama dengan 0 dalam kurung BOP equilibrium. Yang kedua ada piramida cadangan devisa tidak mewakili 0. Di sini ada BOP disequilibrium. Di antaranya ada 2, ada cadangan devisa lebih kecil daripada 0, BOP defisit. Yang selanjutnya ada perubahan cadangan devisa lebih besar daripada 0 atau BOP surplus. Kesimpulannya, yang pertama, neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis atas transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, fungsi utamanya yaitu untuk memperlihatkan kondisi keuangan suatu negara sehingga segala aktivitas perdagangan di dalamnya dapat dioptimalkan guna meraih keuntungan. Yang keempat, sumber dan metode pembiayaan internasional dan pembayaran internasional. Sumber dan metode pembiayaan. Pada umumnya sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas sumber dana sendiri dari pembeli atau importir, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir, sumber dana dari pihak ketiga terutama dari lembaga keuangan, bank atau non-bank. Sumber dana tersebut umumnya disalurkan melalui metode pembayaran. Yang pertama ada akun receivable financing, ada banker acceptance, ada short-term bank loan, ada counter trade, ada factoring, ada forfeiting, ada leasing. Sistem pembayaran internasional dalam pembayaran transaksi ekonomi luar negeri dapat menggunakan beberapa, ada cash in advance atau prepayment, ada open account, ada prepaid compression, ada letter of credit, yang kelima ada draft commercial bill of exchange consignment. Yang pertama ada cash in advance. Suatu cara pembayaran dilakukan pembeli atau importir kepada penjual sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan dengan check and atau bank draft. Cara ini tidak disukai oleh pembeli atau importir karena harus tersedia uang cash sebesar kehilangan penggunaan modal karena adanya barang diterima kemudian harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Yang kedua ada open account. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir menyimpan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku, dijual atau sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman. Di sini ada gambar prosesnya yang mana di situ ada uang dokumen masuk ke penjual, seller, barang, kemudian kembali lagi ke pembeli. Ada selanjutnya ada private compensation. Compensation pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara ke penduduk tersebut tinggal. Yang selanjutnya ada letter of credit. Letter of credit atau commercial letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank sendiri mengekspir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Pada dasarnya terdapat 3 pihak di dalamnya. Yang pertama ada opener, adalah pihak yang mengajukan permintaan pembukaan LC kepada bank. Yang kedua ada issuer atau issuing bank, adalah bank
bank di negara importir yang melakukan LC atau permintaan importir. Yang terakhir ada beneficiary atau eksportir, adalah pihak yang menerima pembukaan LC oleh importir. Selanjutnya ada draft atau commercial bill. Surat pindah tertulis dari seorang eksportir yang ditujukan pada importir atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dan pada jangka waktu tertentu. Di sini kita dapat ambil kesimpulan, transaksi pembayaran antara daerah tidak akan menjumpai masa-masa seperti yang banyak dijumpai lalu lintas pembayaran internasional. Oleh karena itu, semua daerah kekuasaan dua negara pada umumnya menggunakan mata uang yang sama. Sedangkan pembayaran menggunakan cek atau giro akan hanya merupakan pemindahan perkiraan bank saja dari saldo kredit pembayaran ke saldo kredit penerima pembayaran. Bagi importir dan eksportir, bank devisa merupakan lembaga dengan siapa mereka dapat menjual belikan surat luar negeri dan menggunakannya hanya sebagai perantara dalam mengadakan penagihan kepada debitur di luar negeri. Yang kelima, arus modal dan bisnis internasional. Yang kelima, arus modal dan bisnis internasional. Awal mula terjadi arus modal internasional terjadi karena adanya wilayah yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal. Sebagai satu faktor produksi yang memiliki marginal produk, semakin banyak modal maka semakin kecil nilai murah hasilnya atau retur yang diperoleh. Demikian juga sebaliknya. Di sini ada sifat arus modal, ada dua. Ada investasi langsung, yang mana investasi real dapat dalam bentuk pendirian cabang perusahaan seperti pelunasan atau pembelian sebuah perusahaan oleh perusahaan asing yang berlokasi di negara lain. Yang kedua ada investasi portofolio, arus modal internasional dalam bentuk pembelian atau aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan komersial paper lainnya. Di sini ada bisnis internasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini memiliki faktor kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di mana banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang memiliki dana banyak negara. Mereka juga dapat memiliki pengaruh kuat terhadap politik global karena pengaruh ekonomi mereka sangat besar bagi para politis dan juga sumber finansial sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melalui politik. Yang selanjutnya, alasan yang mendorong satu perusahaan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang pertama ada hasrat untuk mengejar keuntungan. Yang kedua ada keinginan untuk memperoleh sumber bahan mentah. Yang ketiga ada melayani pasar secara langsung, market skills. Nah, selanjutnya ada manfaat dan peran modal asing. Yang pertama ada menghadirkan sumber-sumber permintaan baru. Yang kedua memungkinkan multinasional company atau MNC mengeksploitasi pasar-pasar di mana laba superior dimungkinkan. Yang selanjutnya ada memungkinkan MNC untuk mengambil manfaat dari skala ekonomis. Yang selanjutnya ada menjadi para bagi MNC untuk bereaksi terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, selanjutnya ada motif yang mendasari penanaman modal. Yang pertama ada motif strategis, meliputi pencarian terhadap pasar bahan baku, ekspansi produksi. Yang kedua ada motif perilaku, yaitu merupakan pengaruh lingkungan eksternal dari dalam organisasi didasarkan pertimbangan pribadi. Yang ketiga ada motif ekonomi, merupakan motif yang mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga saham perusahaan. Nah, kita lanjut dengan materi yang terakhir, yang keenam, kebijakan ekonomi makro yang terdiri dari kebijakan fiskal untuk mencapai kebijakan internal dan eksternal. Pengertian itu tersedia ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kebijakan perekonomian. Kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan perekonomian empat sektor. Di antaranya ada sektor rumah tangga, yang kedua ada sektor perusahaan, yang ketiga ada pemerintah, yang terakhir sektor dunia internasional. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya arti perekonomian terbuka dan ukuran keterbukaan. Yang pertama arti ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dari perdagangan internasional, ekspor impor, dan barang jasa modal dengan negara lain. Yang kedua ada ukuran terbukaan, rasio ekspor atau impor terhadap GDP. Yang selanjutnya kita bahas tentang perekonomian terbuka. Perekonomian dari empat sektor. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Pendapatan rumah tangga ini diperoleh dari sewa atau rent, balas jasa yang terima rumah tangga karena telah menyewa tanahnya. Yang kedua ada upah
yaitu balas jasa terima rumah tangga karena mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dan kegiatan produksi. Yang ketiga atau C, bunga, yaitu balas jasa yang terima rumah tangga perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah modal usaha perusahaan. Yang selanjutnya ada D, laba, profit, yaitu balas jasa yang terima rumah tangga dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan. Peranan rumah tangga konsumen sebagai berikut. Yang pertama, dari rumah tangga berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk kegiatan produksi. Yang B, rumah tangga berperan sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasanya yang akan dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya ada produsen atau perusahaan. Kegiatan produksi adalah suatu untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan lain. Ditinjau dari pemilikannya, perusahaan dimiliki pemerintah dan negara, ada pula yang dimiliki oleh swasta, baik memiliki perorangan maupun milik bersama. Peran perusahaan kegiatan ekonomi, yang pertama sebagai produsen dengan menghasilkan barang dan jasa, yang kedua sebagai distributor, sebagai mata rantai penyalur barang-barang dan mereka melayani konsumen. Yang selanjutnya sebagai agen pembangunan. Kegiatan perusahaan sebagai agen pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peran paling penting di perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya suatu roda perekonomian. Di sini ada peran pemerintah terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama ada peran pemerintah sebagai pengatur, yang kedua peran pemerintah sebagai pengontrol, yang ketiga ada peran pemerintah sebagai penguasa, yang selanjutnya peran pemerintah sebagai konsumen, yang terakhir peran pemerintah sebagai produsen atau investor. Kebijakan fiskal moneter dalam perekonomian terbuka. Perekonomian berusaha mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi bila memungkinkan mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Neraca pembayaran yang menentukan langkah pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan menekan pengeluaran, yang kedua kebijakan memindahkan pengeluaran. Kebijakan menekan pengeluaran, langkah pemerintah untuk menstabilkan neraca pembayaran yang sedang dalam keadaan defisit dengan melakukan tindakan yang mengurangi pengeluaran agregat. Dilakukan pada saat perekonomian mengalami masalah inflasi dan kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi. Yang pertama, menaikkan pajak pendapatan, yang kedua menaikkan tingkat bunga, yang ketiga mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang selanjutnya kebijakan memindahkan pengeluaran. Langkah ini untuk menstabilkan sektor luar negeri yang sifatnya mendorong masyarakat mengurangi impor, melakukan konsumsi lebih banyak atas barang negeri dan meningkatkan ekspor. Dilakukan pada saat perekonomian mengalami defisit. Yang pertama, memindahkan pengeluaran secara paksa. Yang kedua, memindahkan pengeluaran dengan membuat perangsang untuk mengekspor. Yang selanjutnya menghambat impor. Langkah pemerintah memperpanjangkan atau impor mengurangi kebebasan perdagangan luar negeri. Yang pertama itu menghambat tarif, yang kedua menghambat bukan tarif atau peraturan yang mengurangi kebebasan masuknya barang dari luar negeri. Yang selanjutnya penghambat tarif pajak atas impor bersifat ad valorem atau tarif spesifik, kuota perbatasan jumlah barang impor. Tujuan kebijakan hambatan impor yang ada 5, yang pertama mengatasi masalah deflasi atau pengangguran, yang kedua menghapuskan defisit dan neraca perdagangan, yang ketiga mensukseskan usaha devitasi perekonomian, yang keempat melindungi industri yang baru berkembang, yang kelima melindungi industri dalam negeri yang berkedudukan terancam. Kesimpulannya, dari segi ilmiah, pengertian ekonomi internasional adalah kegiatan atau cabang ilmu atau bagian yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara-negara atau bangsa. Kegunaan atau kegiatan perekonomian dilakukan antar bangsa negara maupun antar orang-orang perorangan dari negara satu ke negara yang lainnya. Pada mata kuliah ini, ekonomi internasional wajib kita pelajari karena merupakan cabang ekonomi yang mempelajari tentang perkembangan perekonomian negara-negara lain dan bagaimana proses terjadinya kerjasama antar negara. Ekonomi internasional berperan penting dalam siklus bisnis internasional. Perkembangan teori dalam ekonomi internasional telah demikian maju dan sangat menyentuh segi dari ekonomi manusia dan ekonomi manusia yang modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.